Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa tamjidan wa syukran ala ma akmaltalana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad istangqadana min ibadatil awsari wal asnam wa ala alihi wa ashabil mujahidin thahirina amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Negeri 1 Magelang, Kepala TU, Bendahara TU, para wakamat, Wakil Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Magelang, Dewan Guru beserta karyawan-karyawati MTS Negeri 1 Magelang, dan seluruh anak didik MTS Negeri 1 Magelang yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya. Era pandemi COVID-19, semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit ini dari muka bumi, sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah MTS Negeri 1 Magelang tercinta ini, bisa belajar tatap muka kembali, tidak hanya daring. Setidaknya teman-teman, anak didik semuanya mungkin agak sedikit jenuh, agak sedikit bosan ketika pembelajaran jarak jauh PJJ daring terus. Sudah 1,5 tahun kita semuanya pembelajaran daring. Semoga segera Allah memberikan kesempatan kita semuanya agar belajar tatap muka bisa dibuka kembali. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali di kanal YouTube MTS Negeri 1 Magelang dalam kondisi tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan, semoga tersanjung selalu kepada tujuan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya, khususnya keluarga besar MTS Negeri 1 Magelang, dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, dan mendapatkan pertolongan syafaatnya sejak kini sampai kelak nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, anak didik MTS Negeri 1 Magelang yang saya cintai, dan seluruh keluarga besar MTS Negeri 1 Magelang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, tepatnya 10 Agustus tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Semua agama punya tahun baru, tapi Islam juga punya tahun baru yang namanya tahun baru Hijriah, yang bertepatan dengan tahun pertama kali Rasulullah hijrah dari Madinah menuju kota Mekah. Ketika dari Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan wahyu, atau mungkin memberikan firasat, memberikan gerak hati kepada Khalifah Umar bin Khattab, menetapkan 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah pindah dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, dan seterusnya. Itulah awal mulanya hijrah, makanya tahun baru Hijriah ditetapkan pada tahun-tahun yang lalu itu. Sampai hari ini sudah 1443 Hijriah. Seluruh keluarga besar MTS Negeri, khususnya anak didik MTS Negeri 1 Magelang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa atau momentum tahun baru Islam ini hendaknya menjadikan diri kita dari tahun sebelumnya, sekarang, dan tahun ke depan baik dan lebih baik kembali, baik dari sisi diri sendiri maupun baik dari sisi di luar kita masing-masing. Oleh karena itu, kesadaran diri kita, kesadaran masing-masing diri kita itu sangat berpengaruh kepada kerja, ibadah, belajar kita masing-masing. Nah, karena itu kesadaran diri itu sudah terangkum dalam prinsip iman, amanah, aman, dan amin. Ingat, prinsip kesadaran diri kita yang lebih mudahnya kita sebut sebagai kesadaran holistik, ya, secara menyeluruh, kesadaran secara menyeluruh diri kita, ya, itu terangkum dalam prinsip iman, amanah, aman, dan amin. Kenapa harus iman? Kenapa harus amanah? Kenapa harus aman? Dan kenapa harus amin? Iman, kita sebagai orang Islam, Allah sendiri berfirman, innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah kalian itu klokro, cara bahasa Jawa nih. Susah banget. Sampean, Anda, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita yakin bahwa para malaikat dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyemangati kita, memotivasi kita. Allah takhafu wa la tahzan, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, karena Allah akan selalu melindungi setiap derap langkah kita sehari-hari, asalkan kita beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, kebalik ya, gak apa-apa. Iman kepada hari kiamat dan iman kepada ketetapan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu penting. Penting kita gali, penting kita usahakan. Jangan hanya bilang ini takdirnya saya seperti ini, nasibnya saya seperti, jangan seperti itu. Karena takdir sendiri berarti adalah memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan upaya usaha kita semaksimal mungkin, dilandasi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir. Iman akan memunculkan amanah. Orang yang beriman harus amanah. Amanah itu apa? Amanah itu tanggung jawab. Ketika sudah menyatakan iman, berarti harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Ya rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa. Syukur-syukur nanti kalau sudah punya kemampuan, kita niat naik haji ke kota Mekah, kota Madinah. Amin Allahumma amin. Ketika iman, maka akan memunculkan amanah. Ketika sudah iman, amanah, maka kita hidupnya akan aman. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beriman, amanah yang berislam ya, bertakwa, maka akan muncul aman. Diri kita akan merasa aman. Kita aman dengan diri sendiri, aman dengan orang lain, aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena Allah akan melindungi kita. Karena kita sudah taat, sudah bertakwa, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman, amanah, aman. Yang terakhir, para makhluknya Allah, jangankan malaikat, para semut aja, ikan-ikan di tengah lautannya, samudra akan mendoakan kita semuanya. Wa mastama qaumun fi baitin aw fi buyutillahi yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khafat alaihimur rahmah wa khasyat alaihimur rahmah wa dzakarallaha fi man indah. Allah akan senantiasa menurunkan kasih sayang kepada kita, menurunkan ketenangan kepada kita, dan para malaikat akan mendoakan kita, dan terakhir Allah akan mencatat, malaikat akan mencatat di bukunya Allah bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau kita sudah iman, amanah, aman, amin. Malaikat, semua makhluknya Allah akan mengaminkan doa kita, akan mengaminkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal tadi Bapak menyampaikan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, memberikan taufik dan memberikan inayah. Taufik itu intinya apa? Antara cita-cita kita, cita-cita kalian anak didik ya. Cita-cita kita dan cita-cita kalian semoga sesuai dengan cita-cita Tuhan. Keinginan harapan kita, cita-cita kita semoga sesuai dengan cita-cita dan harapan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu memohon taufik, memohon hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak pernah mengaji, menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu continuous improvement. Tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya merasa tahu, tapi kita juga harus kroso sendiri bahwa kita itu masih belajar dan belajar. Yang pertama, rajulun yatri wa yatri annahu yatri. Ini golongan para nabi, para rasul, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tahu dan mereka itu sadar diri bahwa dia adalah orang yang tahu. Ini sangat jarang sekali di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, rajulun yatri wa la yatri annahu yatri. Orang tipe kedua ini sebenarnya punya kompetensi, punya kemampuan, punya kecerdasan, punya kepintaran, kepandaian, tapi beliau atau dirinya sendiri itu mungkin belum sadar diri bahwa beliau itu punya kemampuan. Ini orang ini harus kita ingatkan. Si A, si B ini harus kita ingatkan bahwa jenengan itu bisa loh sebenarnya. Kita motivasi, kita semangati. Jangan kita gurui, jangan kita marahi seperti itu. Karena dia punya potensi, cuma belum sadar diri kan gitu. Tipe yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ini tipe yang ketiga ini menurut kita sebaiknya kita tanamkan dalam diri kita. Karena ini tipe yang ketiga ini adalah tipe yang rumangsa ora ngerti, ning gelem sinau terus. Kita merasa nggak tahu. Tapi konsekuensinya kita harus selalu belajar, continuous improvement. Karena kita belum tahu makanya harus belajar. Ini tipe yang ketiga. Harapan saya kita semuanya minimal tipe yang ketiga ini. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Tipe yang ketiga itu pasti apa? Maksudnya dia itu nggak tahu, tapi dia tahu, sadar diri bahwa dirinya orang yang nggak tahu gitu. Berarti bagus kan? Nah, tipe yang keempat ini jangan sampai. Tipe yang keempat ini jangan sampai kita
terkontaminasi virus inilah ya. Virus corona udah lah lewat lah. Ini virus yang keempat jangan sampai kena kita ya. Yang keempat itu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang ini orang ngerti, dia orang ngerti bahwa dia itu orang ngerti gitu loh. Berarti orang sok tahu, sok pinter. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang tipe ketiga. Ya, tadi sudah bisa beriman, amanah, aman, amin. Ini yang terakhir pesan dari Bapak adalah semoga kita termasuk orang-orang yang mau belajar, selalu mau belajar dan selalu mau belajar seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabuna. Semua manusia pernah berbuat salah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukan seperti itu, tapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang ketika pernah berbuat salah atau ketika berbuat khilaf maka sesegera mungkin minta maaf pada sesama manusia, lebih-lebih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih, salam sehat selalu, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaga prokes 5 ya. Jaga prokes 5. Sampai ketemu di sekolah tatap muka kelak nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.